Bismillahirrohmanirrohim. Bertemu lagi dengan saya Raden Nurtakwiyasara. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Cihamplas, Kabupaten Bandung Barat. Pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang penerangan jalan umum. Materi ini disampaikan pada mata pelajaran instalasi penerangan listrik untuk kelas 12 Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Tujuan pembelajaran dari materi ini adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan konsep dasar penerangan jalan umum. Yang kedua, setelah melihat bahan tayang ini, siswa dapat mengetahui fungsi dan kegunaan penerangan jalan umum. Yang ketiga, siswa dapat menentukan lokasi pemasangan penerangan jalan umum. Yang keempat, melalui bahan tayang ini, siswa dapat menentukan lokasi dan pengoperasian penerangan jalan umum dengan benar dan teliti. Konsep dasar lampu penerangan jalan. Lampu penerangan jalan adalah bagian dari bangunan pelengkap jalan yang dapat diletakkan atau dipasang di kiri atau kanan jalan dan atau di tengah di bagian medan jalan yang digunakan untuk menerangi jalan maupun lingkungan di sekitar jalan yang diperlukan, termasuk persimpangan jalan, jalan layang, jembatan, dan jalan di bawah tanah. Lampu penerangan yang dimaksud adalah suatu unit lengkap yang terdiri dari sumber cahaya atau lampu, elemen-elemen elektrik, struktur penopang yang terdiri dari lengan penopang tiang, penopang vertikal, dan pondasi tiang lampu. Fungsi penerangan jalan. Yang pertama, fungsi dari penerangan jalan ini adalah menghasilkan kontrasan antara objek dan permukaan jalan. Yang kedua, sebagai alat bantu navigasi pengguna jalan. Yang ketiga, meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, khususnya pada malam hari. Yang keempat, mendukung keamanan lingkungan. Dan yang kelima, memberikan keindahan lingkungan jalan. Dasar perencanaan penerangan jalan. Yang pertama, harus diperhatikan volume lalu lintas, baik kendaraan maupun lingkungan yang bersinggungan seperti pejalan kaki, pengayuh sepeda, dan lain-lain. Yang berikutnya, tipikal potongan melintang jalan, situasi atau layout jalan, dan persimpangan jalan. Geometri jalan seperti alignment vertikal, alignment horizontal. Kemudian tekstur perkerasan dan jenis perkerasan yang mempengaruhi pantulan cahaya lampu penerangan, pemilihan jenis dan kualitas sumber cahaya atau lampu, data fotometrik lampu, dan lokasi sumber listrik. Yang berikutnya, tingkat kebutuhan, biaya operasi, biaya pemeliharaan, dan lain-lain agar perencanaan sistem lampu penerangan efektif dan ekonomis. Rencana jangka panjang pengembangan jalan dan pengembangan daerah sekitarnya, dan juga data kecelakaan dan kerawanan di lokasi. Beberapa tempat yang memerlukan perhatian khusus dalam perencanaan penerangan jalan antara lain, yang pertama, lebar ruang milik jalan yang bervariasi dalam satu ruas jalan. Kemudian tempat-tempat di mana kondisi lengkung horizontal atau tikungan tajam. Juga tempat yang luas seperti persimpangan, tempat parkir, dan lain-lain. Berikutnya jalan-jalan berpohon dan juga jalan-jalan dengan lebar median yang sempit, terutama untuk pemasangan lampu di bagian median. Jembatan sempit atau panjang, jalan layang, dan jalan bawah tanah atau terowongan. Tempat-tempat lain di mana lingkungan jalan banyak berinterferensi dengan jalannya. Jenis lampu penerangan jalan. Jenis lampu penerangan jalan ditinjau dari karakteristik dan penggunaannya secara umum dapat dilihat dalam tabel berikut ini. Rumah lampu penerangan atau lantern dapat diklasifikasikan menurut tingkat perlindungan terhadap debu atau benda dan air. Hal ini dapat diindikasikan dengan istilah IP atau Index of Protection atau indeks perlindungan yang memiliki tujuan. Angka pertama menyatakan indeks perlindungan terhadap debu atau benda, dan angka kedua menyatakan indeks perlindungan terhadap air.
Sistem IP merupakan penggolongan yang lebih awal terhadap penggunaan peralatan yang tahan hujan dan sebagainya, dan ditandai dengan lambang. Semakin tinggi indeks perlindungan IP, semakin baik standar perlindungannya. Dan ringkasan pengkodean IP pada umumnya, indeks perlindungan yang sering dipakai untuk klasifikasi lampu penerangan bisa dilihat pada tabel berikut ini. Dan tempat-tempat untuk diletakkannya lampu penerangan jalan. Yang pertama, untuk tempat jalan satu arah, penataan atau pengaturan letak dapat dilihat di kiri atau kanan, di kiri dan kanan jalan berselang-seling, di kiri dan kanan berhadapan atau di bagian tengah atau separator jalan. Untuk jalan dua arah, di bagian tengah atau median jalan, kombinasi antara kiri dan kanan berhadapan dengan di bagian tengah atau median jalan, atau katenasi di bagian tengah jalan dengan sistem digantung. Untuk persimpangan, itu dapat dilakukan dengan menggunakan lampu menara dengan beberapa lampu. Umumnya ditempatkan di pulau-pulau, di median jalan, di luar daerah persimpangan ataupun dalam ruas jalan. Dapat dilihat dari contoh-contoh gambar berikut ini. Ini untuk penerangan di bagian kereta api. Dalam tabel ini dapat dilihat perbandingan kemerataan atau pencahayaan uniform ratio. Gambaran umum untuk perencanaan dan penempatan lampu penerangan jalan dapat dilihat pada gambar berikut ini. Untuk perencanaan dan penempatan lampu penerangan jalan dapat digunakan rumus-rumus sebagai berikut. Untuk penataan letak lampu penerangan jalan, untuk jalan satu arah, bisa penataan atau pengaturan letaknya bisa dipilih di kiri atau kanan jalan, di kiri dan kanan jalan berselang-seling, di kiri dan kanan jalan berhadapan, atau di bagian tengah atau medan jalan. Untuk jalan dua arah dapat dipilih di bagian tengah atau median jalan, kombinasi antara di kiri kanan berhadapan dengan di bagian tengah jalan, dan katenasi. Untuk tempat persimpangan, pengaturan letaknya dapat dilakukan dengan menggunakan lampu menara dengan beberapa lampu, umumnya ditempatkan di pulau-pulau, di medan jalan, atau di luar daerah persimpangan. Pemasangan lampu dengan tiang. Pemasangan lampu dengan tiang terdiri dari tiang lampu lengan tunggal, tiang lampu lengan ganda, serta tiang lampu tegak tanpa lengan. Tiang lampu dengan lengan tunggal pada umumnya diletakkan pada sisi atau kanan jalan. Tipikal bentuk dan struktur tiang lampu dengan lengan tunggal dapat diilustrasikan seperti gambar di bawah ini. Tiang lampu dengan lengan ganda dapat dilihat pada ilustrasi gambar di bawah ini. Dan untuk tiang lampu tegak tanpa lengan diperlukan untuk menopang lampu menara yang pada umumnya ditempatkan di persimpangan-persimpangan jalan ataupun tempat-tempat yang luas seperti interchange, tempat parkir, dan lain-lain. Jenis tiang lampu ini sangat tinggi sehingga sistem penggantian atau perbaikan lampu dilakukan di bawah dengan menurunkan dan menaikkan kembali lampu tersebut menggunakan suspension cable. Detail konstruksi tiang lampu tegak tanpa lengan dapat diilustrasikan dan dapat dilihat pada gambar di penjelasan ini.
Terima kasih. Itu yang bisa diberikan pada video kali ini. Mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.